Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nyambi Oke, tempatnya berbagi dan tempatnya mencari informasi untuk Anda yang berprofesi atau Anda yang nyambi. Hari ini saya akan berbagi bagaimana caranya kita untuk merawat bonsai kelapa. Saya memiliki bonsai kelapa yang umurnya kurang lebih sudah 2 tahun. Hanya saja memang tidak begitu terawat sehingga daun-daunnya masih cenderung panjang atau masih besar, walaupun ini juga sebetulnya sudah cukup untuk dikategorikan sebagai bonsai kelapa karena umurnya yang sudah 2 tahun tapi masih kecil dan sudah mempunyai badan walaupun belum begitu panjang. Akan saya rawat. Untuk perawatan bonsai kelapa cukup mudah teman-teman, sahabat pecinta bonsai, baik bonsai pohon maupun bonsai kelapa. Mari kita ikuti. Sebelumnya subscribe dan tekan loncengnya. Untuk merawat bonsai kelapa cukup simpel, sederhana. Kita hanya membutuhkan peso saja atau cutter semacam ini, peso atau cutter saja sudah cukup. Tidak seperti pada bonsai yang kayu, bonsai pohon biasanya kita harus lengkap, ada kawat dan alat-alat yang lain. Tapi untuk bonsai kelapa cukup simple, hanya peso saja ataupun cutter saja. Dalam merawat bonsai kelapa pada intinya adalah kita harus sering-sering membersihkan selaput-selaputnya sehingga bonsai kelapa yang muda tidak menjulur yang mengakibatkan pohonnya menjadi besar. Sahabat pecinta bonsai, untuk membersihkan atau merawat bonsai kelapa cukup mudah seperti yang saya jelaskan di depan. Kita hanya sering-sering saja secara rutin ketika ada kuncup, ada ini yang muda, itu kemudian selaputnya dibersihkan. Hanya saja nih bonsai kelapa saya ini sudah ada badannya, sudah 2 tahun saya rawat, jarang dirawat lah, ini kebetulan akan kita rawat. Untuk tip yang benar untuk bonsai kelapa, semestinya kita rajin secara berkala, kita rawat terus. Yang terpenting adalah dibuang selaputnya, selaput yang membalut ini, yang membalut itu harus sering-sering dibuang. Dengan demikian maka kuncup yang muda itu tidak akan panjang. Tapi ketika selaputnya jarang dibuang seperti ini tidak terawat bonsai kelapa ini, maka kuncup muda itu akan memanjang terlalu panjang yang mengakibatkan pohon kelapa atau daunnya itu, batang daunnya semakin panjang sehingga pohon kelapanya tidak kecil sehingga kategori bonsai kurang berhasil. Tetapi apabila kita rajin untuk membuang selaput-selaputnya ini, maka pohon atau daunnya atau namanya apa sih ini, itunya makan semakin kecil, semakin memendek. Baik teman-teman, coba kita langsung praktekkan saja, kita bersihkan pohon atau bonsai kelapa kita ini. Teman-teman sahabat bonsai, biasanya pohon bonsai kelapa kita cukup meninggalkan pohon atau daunnya itu 5 saja. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dengan yang akan jadi ini. Jadi kalau ini 6 berarti ini kita buang saja. Semakin kita banyak membuang maka bonsai kelapa kita itu juga semakin jadi. Kita tinggalkan yang ganjil aja 5 atau mungkin 3 dan seterusnya. Ini daunnya sudah pecah dan juga sudah terhitung pendek, tapi masih bisa dipendekkan kalau kita rajin untuk
melakukan perawatan. Jadi kita buang selaput-selaputnya. Atau kita buang dulu daun yang satu ini. Untuk membuang agar mudah, pertama-tama kita belah saja. Setelah kita belah, kita buang daun tadi yang satu. Untuk membuangnya kita belah, lalu kita bersihkan. Ini banyak semutnya. Kita bersihkan. Langsung. Nah ini, nah yang seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa untuk membentuk bonsai kelapa menjadi kecil ini harus sering kita buang selaputnya, supaya kuncupnya itu tidak mengarah ke atas terus karena terjepit. Ini kita buang. Intinya kita buang selaputnya. Selaputnya kita buang. Nah ini teman-teman, kita buang. Ini batoknya, tempurungnya sudah hilang. Tetapi kalau misalnya kita mau hias dengan tempurung, bisa nanti kita cari tempurung, lalu kemudian di di cat atau di pletor, kemudian ditempelkan di sini dengan tempurung yang lain. Itu tujuannya hanya untuk menghias saja. Untuk yang paling dekat dengan kuncup, kita jangan terlalu sampai bawah, cukup sampai beberapa jaraknya saja, tidak sampai bawah untuk dibersihkan, atau kita sayat saja. Yang terpenting ini sudah pecah, sudah tidak terkait, sehingga ini kuncupnya akan tidak menjulur terus ke atas. Nah seperti ini kita sayat saja, tidak perlu terlalu ke bawah, dan hati-hati jangan sampai kuncupnya terkena. Maka kalau terkena nanti pada waktu jadi daunnya dia cacat. Hanya begini saja untuk merawat bonsai kelapa. Yang terpenting adalah kita buang selaput-selaputnya dan kita bersihkan. Untuk pemupukan dan seterusnya itu sederhana, bisa menggunakan pupuk kandang atau pupuk kimia NPK, tetapi dosisnya cukup yang rendah saja. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.